Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 1. Hari ini kita kembali lagi dengan Miss Wina pada pelajaran matematik. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Bagaimana puasanya? Harus full ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama ya teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar tentang soal cerita dari pembagian. Yang pertama, kita simak penjelasan Miss Vina. Number 1, Siti has 8 roses. She wants to put them equally into 2 vases. How many roses will there be in each vase? Nah, Siti memiliki 8 bunga mawar. Kemudian dia akan meletakkan pada 2 vas dengan bagian yang sama. Maka, berapakah bunga yang ada pada vas tersebut pada setiap vas? Nah, teman-teman, di sini ada 4 bunga. Nah, jadi ada 8 bunga. Coba kita letakkan satu-satu ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bunga yang masuk pada vas pertama. Kemudian vas kedua, 1, 2, 3, 4. Jadi sama ya. Sama-sama 4 bunga. Sehingga di sini ada 2 groups. In each group has 4 rows. Atau ada 2 vas di mana setiap vas tersebut berisi 4 bunga mawar merah. And there will be 4 rows in each vase. Maka ada 4 bunga pada setiap vas tersebut. Nah, selanjutnya Peter has 15 pencils. She puts 3 pencils on each table. How many tables are there? Nah, Peter mempunyai 15 pensil dan kemudian akan dibagi 3 pensil pada setiap mejanya. Nah, maka ada berapa pensil pada setiap meja? Nah, teman-teman kita lihat di situ ada 15 pensil. Nah, dari pensil tersebut kita akan membagi setiap pensilnya 3. Setiap meja 3 pensil. Nah, kita hitung. Di sini ada 3 pensil yang berjajar. Jadi, 1, 2, 3 itu 1 groups, 2 groups, 3 groups, 4 groups, and 5 groups. Sehingga 15 pensil tersebut jika diletakkan pada setiap meja, masing-masing meja terdiri 3 pensil, maka there are 5 tables. Maka ada 5 meja yang setiap mejanya terdiri 3 pensil. So, there are 5 tables and 5 groups of 3. Maka 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi ada 5 meja yang masing-masing berada 3 pensil. Nah, dan selanjutnya kita akan menjawab soal di sini, teman-teman. Number 1, James has 9 apples. He wants to put 3 apples in each basket. How many baskets does he need? Di sini, James mempunyai 9 apel dan akan diletakkan 3 apel pada setiap tasnya atau kotak. Maka, berapakah tas yang akan dibutuhkan? Nah, kita lihat di sini ada 9 apel. Akan dibagi menjadi 3 tas
maka kita hitung teman-teman. Jika kita letakkan satu apple pada satu tas, maka 1, 2, 3. Ada 3 tas, masing-masing tas berdiri satu apel. Kemudian ambil lagi apel selanjutnya. 1, 2, 3. Nah, masing-masing tas terdiri 2 apel. Kemudian 1, 2, 3. Nah, masing-masing tas berdiri 3 apel, sehingga satu tas atau satu kotak berisi 1, 2, 3. Maka ada 3 apel pada masing-masing tas atau kotak tersebut. Nah, maka pada ranjang tersebut terdiri 3 apel. Maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. And he needs 3 basket. Kita membutuhkan 3 keranjang. Dan selanjutnya, number 2, Huiling has 18 stamps. Huiling mempunyai 18 stiker. And she gives 6 stamps to each friend. Dia akan memberikan 6 stiker kepada teman-temannya. How many friends does she give her stamp to? Berapa orang yang akan diberi stiker tersebut, teman-teman? Nah, tadi Huiling mempunyai 18 stamps atau stiker. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 stiker, 6 stiker, 6 stiker. So, she give her stamp to 3 friends. Karena ada 3 groups yang masing-masing grupsnya terdiri 6 stiker. So, dia akan memberikan stikernya kepada 3 temannya. Dan masing-masing temannya akan memiliki 6 stiker. Dan selanjutnya, there are 20 people waiting for a lift on the ground floor. Ada 20 orang yang menunggu untuk naik lift pada halaman, pada sebuah gedung di depan lift. Kemudian, number 8, the lift takes 4 people each time. How many times must the lift move up from the ground floor? Di sini, setiap lift hanya terdiri 4 orang sekali naik. Nah, maka ada berapa orang yang akan naik? Ada berapa kali untuk teman-teman akan naik ke lift? Nah, karena satu lift hanya ada 4 orang, maka berapa teman-teman? Ada 20 orang. Dan setiap lift hanya bisa dinaiki 4 orang. Maka anak-anak, jika dibagi setiap lift 4 anak, maka berapa kali lift ya untuk naik? Nah, kita lihat. Jika di sini ada 4 anak, maka ada berapa grup ya yang akan naik lift? Sehingga 20 dibagi 4. Nah, ada satu grup yang sudah naik, maka 4. Kemudian ada 2 grup yang akan naik. Jadi 4 ditambah 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok kedua ada 8 anak. Kemudian kelompok ketiga kita tambah lagi 4. 8, 9, 10, 11, 12. Kelompok ketiga ada 12 anak. Kelompok keempat 13, 14, 15, 16. Ada 16 anak pada kelompok keempat. Kemudian 17, 18, 19, 20. So, the groups is
5. Sehingga ada 5 groups yang akan naik di lift. Karena setiap lift tadi hanya terdiri 4 orang. Dan rombongan teman-teman tadi ada 20 orang. Sehingga jika teman-teman akan naik lift dengan setiap liftnya 4 orang, maka akan ada 5 kali naik lift. And number B, the lift takes 10 people each time. How many times must the lift move up from the ground floor? Nah, nomor B ini setiap lift bisa dimasuki 10 orang sekaligus. Dan berapa kali teman-teman akan naik lift? Karena setiap akan naik bisa diisi 10 anak. Maka 20 anak tadi dibagi 10 atau setiap naik lift atau setiap liftnya akan digunakan bisa dimasuki 10 anak. Maka 20 kita bagi dengan 10. Maka ada berapa kali teman-teman akan naik lift? Nah, kita hitung ya teman-teman. 10 itu 1 kali naik lift. Kemudian 10 lagi, 10 lagi 2 kali naik lift. Sehingga 10 ditambah 10 sama dengan 20. Dan maka ada 2 groups atau 2 times must the lift untuk naik liftnya. 2 kali untuk naik lift. Karena setiap lift terdiri 10 orang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana? Nanti akan Miss Vina jelaskan lagi ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi ada 20 orang atau 20 anak-anak yang akan naik lift. Number A, the lift takes 4 people. Jadi, setiap lift hanya bisa digunakan oleh 4 orang saja. Maka, berapa kali lift akan naik? Sehingga 20 anak tadi akan naik lift semua. Dan hanya ada 4 anak pada satu lift. Maka, kita lihat teman-teman, 20 dibagi 4 atau 20 dan dikelompokkan menjadi setiap kelompok ada 4 anak, maka ada berapa kelompok ya? Nah, maka 1, 2, 1 kelompok ada 4 anak. Maka ini yang naik lift pertama, naik lift kedua, naik lift ketiga, naik lift keempat, dan yang terakhir akan naik lift kelima. Maka ada 5 kali naik lift. Nah, karena setiap lift tadi terdiri hanya 4 anak, maka ada 5 groups. Nah, sehingga ada 5 groups atau 5 kali teman-teman akan naik lift. Kelompok pertama naik duluan. Kelompok kedua 4 anak pada satu kelompok. Kelompok kedua juga terisi 4 anak. Kelompok ketiga 4 anak. Kelompok keempat 4 anak. Dan kelompok terakhir atau kelima juga 4 anak. Sehingga setiap lift hanya berisi 4 anak. Dan ada 5 kali anak-anak yang akan naik lift. Dengan jumlah keseluruhan maka 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. Nah, jadi ada 5 ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini the lift takes 10 people each time. Pada satu lift yang akan naik dapat diisi 10 orang. Dan how many times must the lift move up from the ground floor? Maka ada berapa kali teman-teman akan naik lift jika satu lift tadi terisi 10 anak? Nah,
Dari sini di sini ada 20 anak. Jika 10 anak akan naik pada lift yang pertama, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 10 anak di sini akan naik pada lift yang pertama. Maka the group is 1. Maka ini grup pertama yang akan naik lift. Kemudian di sini juga ada 10 anak lagi yang akan naik lift kedua. Maka ada 2 grup yang akan naik lift karena pada satu lift dapat berisi 10 anak. Sehingga di sini yaitu 2 teman-teman. Ada 2 kali teman-teman yang akan naik lift dengan lift yang pertama berisi 10 anak dan lift yang kedua berisi 10 anak. Sehingga jumlah keseluruhannya sama dengan 20. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Baik teman-teman, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Dan untuk evaluasi penugasan teman-teman yaitu pada workbook halaman 59, 60, dan 61. Jika teman-teman ada yang belum dipahamin, bisa bertanya kepada Miss Vina ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.